Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang. Pada pertemuan kuliah DAA kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang metode desain, decrease, and conquer. Jadi setelah sebelumnya kita sudah melihat metode divide and conquer dan sebelumnya lagi sudah metode brute force. Nah, ini yang ketiga adalah teknik desain, decrease, and conquer. Jadi, teknik decrease and conquer didasarkan pada eksploitasi hubungan antara solusi dari cuplikan atau bagian dari permasalahan yang lebih kecil ukurannya dari permasalahan aslinya, gitu. Yang membedakan dengan teknik divide and conquer adalah ketika di metode divide and conquer itu permasalahan dibagi menjadi 2 atau lebih sub permasalahan, kemudian kita mencari solusi dari masing-masing sub permasalahan tersebut dan kemudian hasil akhirnya akan digabungkan kembali menjadi solusi asli dari permasalahan. Itu yang kemarin sudah kita lihat. Sedangkan pada decrease and conquer, di sini yang fokus utamanya adalah mengurangi. Jadi tidak membagi dan nanti kemudian ada proses menggabungkan, tetapi kalau decrease sesuai namanya ya mengurangi ukuran permasalahan dan kita akan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan dengan ukuran yang lebih kecil gitu. Nah, nanti jika hubungan eksploitasi tadi sudah dibuat antara ukuran permasalahan yang lebih besar dengan yang lebih kecil, maka nanti kita bisa melakukan dengan pendekatan top down, rekursif, ataupun juga secara bottom up atau disebut non rekursif atau ada juga yang menyebut iteratif. Untuk decrease and conquer ada 3 variasi utama. Yang pertama adalah decrease by a constant. Jadi ukuran di sini berkurang dengan konstanta yang sama untuk setiap iterasi. Biasanya berkurang 1 gitu ya. Jadi konstan. Kemudian yang variasi kedua adalah decrease by a constant factor. Ya, beda ya, ada penambahan kata-kata faktor. Berkurang dengan faktor konstan yang sama. Biasanya 2. Sehingga di sini nanti permasalahan setidaknya itu bisa mengecil hingga setengahnya. Ya, lalu yang ketiga adalah variable size decrease, di mana di sini berkurangnya itu dengan nilai yang bervariasi pada setiap iterasi. Nah, kita akan lihat satu-satu untuk ketiga variasi teknik ini. Yang pertama adalah decrease by a constant. Jadi ukuran dari cuplikan permasalahan, ya, snapshot dari permasalahan itu berkurang dengan konstanta yang sama. Biasanya konstantanya sama dengan 1. Contoh, masalah perhitungan eksponensial A pangkat N untuk N bilangan integer positif. Nah, di sini kita membuat hubungan antara solusi permasalahan berukuran N dengan yang berukuran N-1, di mana ukurannya berkurang 1 gitu ya. Dengan menuliskan atau mendefinisikan rumus A pangkat N itu sama dengan A pangkat N-1 dikali A. Gitu ya. Jadi, untuk bisa menyelesaikan permasalahan A pangkat N, di sini kita akan mengurangi permasalahan dengan ukuran N-1, A pangkat N-1 yang nanti kemudian dikalikan dengan A. Kita akan dapat solusi dari permasalahan aslinya. Begitu juga nanti berlaku seterusnya ya, A pangkat N-1 itu sama dengan A pangkat N-2 dikalikan dengan A. Gitu. Jadi penulisan fungsi atau perhitungan fungsi Fn sama dengan A pangkat N, kita bisa hitung dengan cara top down, dengan pendekatan rekursif, di mana Fn itu adalah Fn-1 dikalikan dengan A jika N-nya adalah lebih besar dari 1 atau nilai Fn sama dengan A langsung jika N-nya adalah 1. Itu top down ya, mengurangi
mengurangi secara konstan ukuran permasalahan dari n, n-1, n-2, dan seterusnya. Atau kita juga bisa menyelesaikan dengan cara bottom up, yakni dengan mengalihkan A dengan dirinya sendiri sebanyak n-1 kali. Ini adalah pendekatan yang non-rekursif atau iteratif. Sama seperti minggu lalu kita juga sudah lihat merge sort itu ya, bisa dilakukan dengan pendekatan rekursif, bisa juga dengan yang non-rekursif. Biasanya kalau rekursif itu adalah urutannya top down dari atas ke bawah, tetapi kalau iteratif atau non-rekursif itu adalah bottom up, dari bawah ke atas. Jadi secara gambar, decrease by a constant itu adalah ini ukuran permasalahan yang berukuran n, kemudian kita kurangi menjadi hanya satu sub permasalahan yang berukuran n-1. Dari sini kita mencari solusi dari sub permasalahan ini, dan ini akan menjadi solusi ke original problemnya, gitu ya. Nah, apa saja algoritma yang masuk ke dalam teknik decrease and conquer dengan decrease by constant? Yang pertama adalah kembali lagi ke algoritma sorting. Jadi kita sudah melihat beberapa contoh dari algoritma sorting dengan menggunakan pendekatan desain yang berbeda-beda ya. Jadi untuk yang decrease ini adalah insertion sort. Kita sudah melihat algoritma ini di pertemuan ke-6 mungkin ya, atau 7, untuk mengurutkan array A dengan indeks 0 sampai n-1. Mengasumsikan bahwa permasalahan yang berukuran lebih kecil itu sudah terurut, sehingga untuk mengurutkan seluruh elemen itu bisa dilakukan dengan menyisipkan elemen ke A n-1 ke posisi yang benar dengan menggunakan salah satu dari 3 cara berikut. Mencari dari kiri ke kanan, jadi ini mencari posisi yang pas untuk menyisipkan elemen ke A n-1 tadi. Cari dari kiri ke kanan sampai ditemukan elemen yang nilainya lebih besar atau sama dengan A n-1, maka disitulah posisi kita dapat memasukkan elemen tersebut. Yang kedua, kalau tadi komparasinya adalah lebih besar sama dengan, tergantung ya, nanti kita masuknya mau di sisi kiri atau di sisi kanan, karena kita mau melihatnya lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, gitu. Jadi kalau perbandingannya adalah lebih kecil sama dengan, maka elemen ke AN-1 dimasukkan di sisi kanan. Atau dengan kombinasi dengan metode divide and conquer ya di sini, atau decrease and conquer juga. Jadi kita bisa menggunakan teknik binary search untuk mendapatkan posisi yang tepat untuk memasukkan AN-1. Karena apa? Karena kita akan mengasumsikan array A0 sampai N-2 tadi kan sudah terurut. Nah, karena sudah terurut, maka kita dapat menerapkan teknik binary search untuk mencari posisi yang pas memasukkan elemen A n-1 tadi, gitu ya. Jadi kita bisa dengan cara sequential search atau dengan binary search. Ini adalah improvement untuk algoritma insertion sort. Oke, contoh sorting dengan insertion sort, saya rasa ini juga sudah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya. Jadi garis batas di sini menunjukkan pemisah antara bagian array yang sudah terurut dan yang belum terurut. Ya, pada awal bagian yang sudah terurut hanya ada satu elemen, kemudian seiring dengan iterasi maka bagian yang terurut ini akan semakin lebar. Dan pada akhirnya dia akan mencapai keseluruhan array. Sehingga pada akhir iterasi array akan sudah dalam keadaan terurut. Oke, contoh algoritma lain yang termasuk kategori decrease and conquer ini adalah algoritma untuk penelusuran graf. Mungkin di mata kuliah struktur data ini juga sudah diberikan ya, teknik depth first search dan juga breadth first search, di mana ini adalah teknik untuk menelusuri graf.
Jadi depth first search dan BFS sebetulnya juga merupakan metode pencarian buta atau blind search terhadap seluruh vertex yang ada di sebuah graf. Depth first search dimulai dengan memilih vertex sembarang, kita mau start dari vertex mana terserah. Nanti itu akan kita tetapkan sebagai root ya, vertex pertama yang kita kunjungi, dan juga akan perlu kita tandai sebagai visited vertex atau vertex yang sudah dikunjungi. Pada setiap iterasi, DFS akan mengunjungi vertex yang unvisited, yang statusnya belum dikunjungi, bertetangga dengan vertex yang sekarang sedang dikunjungi. Jadi karakteristik dari DFS seperti itu. Kita akan terus melanjutkan proses sampai ditemui dead end atau kondisi di mana vertex tidak lagi ditemui yang lainnya yang beradjacent dan statusnya unvisited. Ketika ini terjadi, maka langkahnya adalah kita akan mundur ya, proses backtrack-nya di dalam DFS, mundur ke vertex sebelumnya, mencoba melanjutkan mengunjungi vertex yang unvisited lainnya. Jadi kita akan selalu memberi catatan kepada setiap vertex apakah dia sudah dikunjungi atau belum. Algoritma berhenti ketika sudah kembali lagi ke vertex awal. Ketika vertex berikutnya yang dikunjungi itu adalah vertex pertama yang dikunjungi dan menemui dead end. Jadi bisa jadi proses depth first search ini tidak dapat menemukan atau tidak dapat menelusuri seluruh vertex yang ada di dalam graf, gitu ya. Ketika memang terjadi jalan buntu, dead end, tidak ada lagi vertex yang statusnya belum dikunjungi dan sudah kembali lagi ke vertex awal, ya berarti kan ini sudah looping ke depan lagi, sehingga ini menjadikan algoritma akan berhenti. Nah, untuk mengimplementasikan penelusuran DFS ini kita dapat menggunakan stack, karena nanti setiap kali kita mengunjungi sebuah vertex, maka kita akan mempush vertex tersebut ke dalam stack, dan ketika menemui dead end, maka kita akan melakukan pop pada vertex tersebut. Pseudocode untuk depth first search, ya, algoritma DFS menerima input berupa graf G yang terdiri atas vertex dan edge, kemudian menghasilkan output sebuah graf yang sama dengan vertex yang sudah dinomori sesuai urutan penemuannya dengan penelusuran DFS. Jadi nanti setiap vertex juga punya keterangan ya, dia dikunjungi pada langkah yang keberapa begitu. Selain itu juga setiap vertex akan ditandai, misalkan kita bisa berikan nilai 0 sebagai kode ya, berarti kalau vertex tersebut nilainya 0 artinya unvisited dan bisa kita kunjungi di iterasi berikutnya. Count 0 ini untuk menandai jumlah vertex yang sudah dikunjungi, lalu kita start untuk akan berlaku pada semua vertex yang ada di dalam himpunan V ya, pada graf kita. Jika V ditandai dengan 0, ini tandanya tadi ya, berarti unvisited, maka prosesnya rekursif, kita memanggil lagi fungsi DFS untuk vertex tersebut, gitu. Jadi DFS pada vertex tersebut artinya mengunjungi secara rekursif semua vertex yang unvisited terhubung dengan vertex V. Jadi ini ibaratnya subgraf yang bermula di vertex V. Dari situ kita mengulangi lagi prosedur untuk menelusuri vertex. Count, setiap kali kita sudah mengunjungi satu vertex, maka count-nya dinaikkan 1. Lalu dari situ kita akan loop setiap vertex W dalam V yang beradjacent dengan V, ya, vertex yang sedang kita kunjungi tadi. Lakukan sama dengan ini tadi ya. Jika W bernomor 0 atau memiliki tanda 0 artinya unvisited, maka ulangi lagi pencariannya DFS W. Dan seterusnya ini akan dilakukan sampai tadi ya
menemukan dead end dan kita sudah kembali ke vertex awal. Nah, ini contoh penelusuran sebuah graph atau tree secara spesifiknya dengan menggunakan DFS. Kita start dari root, kemudian mengunjungi satu vertex yang beradjacent dengan root tersebut, biasanya mengambil vertex yang paling kiri. Dari sini sama, kita akan mengunjungi ke vertex berikutnya ya, ke paling kiri lagi. Ketika sampai pada vertex yang ini, karena tidak ada lagi di bawahnya vertex yang beradjacent dengan ini, maupun dengan status yang sudah dikunjungi, maka kita akan kembali lagi ke vertex sebelumnya, lalu mencoba mencari ke vertex tetangga lain yang belum dikunjungi, gitu ya. Ini istilahnya kan tadi ini kan bertetangga dengan yang atasnya ini, sehingga ini yang akan kita kunjungi berikutnya karena dia statusnya adalah unvisited. Dan ini berlaku seterusnya ya, akan kembali ketika menemui dead end atau tidak ada lagi vertex dengan tanda 0 yang bisa dikunjungi. Kemudian pasangannya ya, yang tadi kalau depth first search itu pendekatannya adalah penelusuran petualang pemberani ya. Jadi setiap ketemu satu vertex baru dia akan menelusuri vertex tersebut, ketemu lagi vertex baru, ditelusuri lagi lebih jauh lagi. Itu bisa kita anggap sebagai seperti perilaku petualang pemberani. Maka kalau BFS ini pendekatannya adalah penelusuran bagi petualang yang berhati-hati. Jadi dia tidak akan masuk terlalu jauh sebelum, nah, tetap dia akan masuk ke level berikutnya, tetapi dia akan menyelesaikan dulu semua vertex yang ada di level yang sama dari vertex mulanya tadi. Jadi BFS menelusuri graf dengan cara mengunjungi semua vertex beradjacent dengan vertex awal, lalu melanjutkan ke vertex unvisited lain yang berjarak 2 edge dari vertex yang sudah dikunjungi dan seterusnya. Jadi per level gitu. Pseudocode-nya mirip seperti tadi ya, BFS dengan parameter graph. Jadi ini untuk awal saja untuk menjalankan algoritma ini, inputnya graph, tetapi pada iterasi di dalamnya nanti akan menerima parameter berupa vertex. Sama ya, graf G dengan vertex V dan E, kemudian kita tandai setiap vertex dengan 0, artinya unvisited. Count untuk menghitung jumlah yang dikunjungi 0. Jika ditandai dengan 0 vertex itu, maka kita panggil BFS untuk vertex yang ditandai 0 tadi. Count dinaikkan 1 setiap kali kita mengunjungi sebuah vertex selama Q tidak empty. Jadi kalau tadi DFS kita terapkan dengan stack, maka untuk BFS kita terapkan dengan struktur data Q. Jadi untuk setiap vertex W dalam V, ya dalam himpunan vertex, beradjacent dengan vertex awal, lakukan, dan seterusnya. Cek apakah dia masih unvisited. Jika ya, maka kita kunjungi vertex tadi, tambahkan vertex tersebut di dalam queue, ke dalam queue untuk kita proses nanti di mencari vertex tetangga dari vertex tersebut. Hapus vertex awal dari queue. Jadi tadi vertex pertama yang kita ambil sebagai unvisited, maka kita hapus dari queue. Penelusuran graf dengan BFS maka akan menunjukkan penomoran yang bertingkat seperti ini ya, khususnya karena ini bentuknya tree. Maka BFS akan mulai start dari root di paling atas sebagai start vertex awal. Kemudian dia akan lanjut ke level pertama dari tree tersebut ya, dengan nomor yang berurutan di level tersebut. Baru kemudian dia akan turun ke yang berjarak 2 edge ya, dari vertex mula tadi, dan seterusnya berjarak 3 edge, berjarak 4 edge, dan seterusnya. Nah, DFS dan BFS dianggap menerapkan konsep decrease and conquer karena
pada setiap langkahnya kedua algoritma tersebut menandai vertex yang sudah dikunjungi dan tidak akan ibaratnya ya sudah mengurangi kan ya. Kita sudah mengunjungi vertex tersebut berarti ini ukuran permasalahannya sudah kita kurangi, tidak akan mengulangi lagi menelusuri ke vertex yang sama. Kita lanjut ke vertex berikutnya yang belum dikunjungi. Jadi ini termasuk strategi decrease by 1 tadi ya. Decrease by a constant, konstantanya di sini adalah 1. Jadi DFS dan BFS termasuk ke dalam strategi decrease and conquer dengan decrease by 1. Oke, silakan bagi yang mungkin masih belum betul-betul paham tentang DFS dan BFS, silakan Anda coba menelusuri graf berikut dengan cara DFS dan BFS. Kita bisa start dari vertex manapun ya, tinggal beri saja label pada vertexnya, kemudian tuliskan urutan penelusuran vertex dimulai dari penomoran pertama. Oke, kita lanjut ke variasi yang kedua dari decrease and conquer. Ini adalah decrease by a constant factor atau faktor yang konstan, pengurangan dengan faktor yang konstan. Di mana di sini adalah teknik mengurangi permasalahan dengan faktor yang sama pada setiap iterasi. Umumnya konstantanya adalah 2. Jadi minimum 2. Bisa 3 ya untuk beberapa algoritma, tapi pada umumnya 2. Binary search ada yang mengkategorikan sebagai pendekatan divide and conquer karena dia membagi, tetapi banyak juga atau mungkin lebih banyak yang beranggapan bahwa ini sebetulnya masuk ke strategi decrease by a constant factor karena ukuran permasalahan itu tidak hanya sekedar dibagi tetapi juga dikurangi kan ketika kita sudah mengerucutkan pencarian ke sisi yang mana, kiri atau kanan dari titik tengahnya, maka yang separuhnya lain kan tidak akan dilihat gitu ya. Kita berarti ukurannya sudah berkurang separuhnya. Sedangkan kalau divide itu masih mempertimbangkan subpermasalahan satunya lagi. Jadi permasalahan yang berukuran n, kemudian ini dibagi 2 menjadi sub permasalahan berukuran n/2. Kita cari solusi dari sub permasalahan ini, maka itu akan juga menjadi solusi pada permasalahan aslinya. Nah, contoh algoritma yang termasuk kategori ini adalah fake coin problem atau permasalahan koin palsu. Dinyatakan di sini terdapat n buah koin, ya, kumpulan koin. Diketahui Anda diberikan informasi pendahuluan bahwa salah satu dari sekumpulan koin tersebut ada yang palsu. Untuk mengetahui koin yang palsu dari segi penampilan sama, tetapi segi beratnya yang dia akan membedakan. Kalau koin asli misalkan beratnya 3 gram ya, standar semua, tetapi yang ini palsu kelihatannya sama tetapi dia materinya lebih jelek kualitasnya, maka biasanya dia lebih ringan ya, atau bisa juga dia lebih berat, jadi tergantung. Yang penting dia punya berat yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, bagaimana cara algoritma untuk menentukan koin yang palsu tersebut? Cara yang paling natural adalah kita bisa bagi koin menjadi 2 tumpukan, ya kan? Masing-masing berisi n/2 koin. Bulatkan ke bawah, menyisakan 1 koin jika n-nya ganjil. Kalau genap ya pas ya dibagi 2. Lalu kedua tumpukan tadi ditimbang, kita tinggal melihat hasilnya. Kalau ternyata seimbang ya, kita bagi 2 lalu kita taruh kedua bagian itu di timbangan dan ternyata keimbangannya seimbang, berarti koin yang belum ditimbang tadi, yang 1 koin ganjil, berarti itu adalah yang palsu. Jika ternyata tidak seimbang, yang antara kiri dan kanannya tadi, maka kita bisa lanjutkan penimbangan pada tumpukan yang lebih ringan. Walaupun di sini kelihatannya adalah termasuk permasalahan divide and conquer ya, kan membagi divide. Tetapi setelah 1 timbangan,
kita akan dihadapkan pada problem yang ukurannya setengah dari ukuran asal. Artinya kan yang setengah lainnya yang mungkin tadi sudah tidak perlu ditimbang lagi kan sudah kita abaikan. Kita kita hanya fokus pada setengahnya yang setengahnya tadi yang ringan gitu ya. Jadi pasti yang palsu itu ada di situ. Yang lainnya itu pasti asli. Sudah kita tidak perlu periksa lagi. Sehingga dari sini dikategorikan sebagai teknik decrease and conquer. Jadi relasi rekurensi untuk jumlah penimbangan yang dibutuhkan. Jadi permasalahannya di sini adalah berapa banyak penimbangan yang dibutuhkan untuk fake coin problem. Pada kasus worst case adalah banyaknya penimbangan untuk n koin itu adalah banyaknya penimbangan untuk n per 2 koin ditambah 1. Jika n-nya lebih besar 1. Untuk basis dasarnya diketahui W1 kalau koinnya cuma 1 ya tidak perlu ditimbang gitu kan. W1 sama dengan 0. Oke, contoh permasalahan kedua yang termasuk ke dalam decrease by constant factor ini adalah permasalahan Josephus atau Josephus problem. Di sini historinya, sejarahnya dia adalah seorang sejarawan Yahudi, bangsa Yahudi ya, Flavius Josephus, terlibat dalam revolusi terhadap kerajaan Romawi sekitar 66 sampai 70 sebelum Masehi. Sebagai jenderal, ia menguasai kota Jotapata selama 47 hari di kerajaan Romawi. Tetapi setelah kejatuhan kota tersebut, tentara Romawi merebut kota Jotapata, ia lari bersama 40 orang pengikutnya ke gua. Di sana dia bersama 40 orang tadi bertekad ya karena mereka memberontak, bersepakat 40 orang tersebut lebih baik mati daripada menyerah. Kemudian Josephus memiliki ide, setiap orang secara bergantian membunuh rekan di sebelahnya. Jadi mereka duduk dalam posisi formasi melingkar, membunuh rekan di sebelahnya dengan menggunakan kapak dan setelah dibunuh menyerahkan kapak tersebut ke rekan di sebelahnya lagi yang masih hidup. Jadi let satu begitu ya. Orang tersebut membunuh rekan lagi di sebelahnya dan menyerahkan lagi ke sebelahnya lagi sampai semua orang terbunuh. Jadi pada sekian iterasi semua orang terbunuh dan ketika menyisakan orang terakhir yang hidup dia juga nanti akan akhirnya harus bunuh diri. Jadi ini mungkin mengurangi beban mental gitu ya, dia ketimbang semuanya bunuh diri sama-sama ya mungkin pertimbangannya di sini dia lebih baik dibunuh temannya begitu. Nah, Josephus mendapat giliran terakhir dan sebagai salah satu dari 2 orang terakhir yang masih hidup, jadi dia memegang kapak, maka dia membunuh satu orang temannya tadi, lalu ya ternyata dia melanggar janji ya, tidak sesuai kesepakatan bahwa dia harus bunuh diri, ternyata dia malah menyerahkan diri kepada bangsa Romawi. Ya ini sejarahnya seperti itu. Nah, bagaimana strategi si Josephus tadi yang saking pinternya ya dia bisa merancang sebuah permainan dalam tanda petik ya untuk bisa menyelamatkan diri sekaligus ya mungkin tidak kehilangan muka di hadapan teman-temannya ya, tidak ada yang tahu bahwa nanti pada akhirnya dia akan berkhianat. Bagaimana strategi si Josephus tadi supaya dia masuk ke dalam, dia harus berdiri pada posisi yang mana begitu dalam lingkaran tadi supaya nanti di posisi tersebut dia menjadi orang yang terakhir dan menjadi satu-satunya yang selamat ya kan nggak lucu ya dia salah mengambil posisi kemudian akan terbunuh pada iterasi pertama mungkin ya atau iterasi kedua dan seterusnya. Ya inginnya ya sampai terakhir ya dia tetap hidup gitu. Josephus problem ya di sini ya formasinya tadi melingkar. Dia dan 40 orang pengikutnya jadi total ada 41 orang. Nah, seperti ini. Nah, dia harus mengambil posisi di nomor berapa? Nah, di sini adalah tujuannya adalah menentukan nomor urut yang aman dalam tanda petik. Yakni misalkan adalah JN. Misal jika ada 6 orang, jadi kita perkecil dulu ukuran permasalahannya ya, 6 orang tidak
tidak 41. Jika hanya ada 6 orang, maka yang akan tereliminasi pada putaran pertama adalah posisi 2, 4, dan 6, ya kan? Karena kapak itu akan dipegang orang ke-1 akan membunuh orang kedua, gitu kan? Dan kapak diserahkan ke orang ketiga. Jadi, satu putaran pertama yang akan tereliminasi di sini adalah posisi 2, 4, dan 6. Kemudian setelah itu akan muter lagi, posisi 3 dan 1 yang akan tereliminasi pada putaran kedua. Sehingga dari hitungan ini, posisi yang selamat itu adalah 5. Sehingga JN adalah 5, kalau N-nya 6. Gitu. Kalau N-nya 7, maka, jadi nanti kita perlu melihat ini jika jumlah orangnya ganjil atau genap. Jika N-nya 7, untuk yang ganjil, maka orang pada posisi 2, 4, 6, dan 1 akan tereliminasi pada putaran pertama. Di putaran kedua yang tereliminasi adalah 5 dan 3, maka posisi aman pada 7 orang itu adalah di posisi ke-7. Dari sini kita bisa menentukan formulanya. Kalau N-nya genap, misalkan adalah 2K, maka iterasi pertama akan mengurangi ukuran permasalahan menjadi setengahnya, gitu ya. Karena pada iterasi pertama separuhnya sudah mati, gitu ya, tereliminasi. Perbedaannya hanya pada penomoran posisi. Jadi pada setiap iterasi akan berkurang setengahnya. Iterasi lagi berkurang lagi setengahnya. Orang pada posisi awal 3 akan menjadi nomor 2 di iterasi kedua. Orang pada posisi awal 5 akan menjadi nomor 3 di iterasi berikutnya. Jadi seperti ini ya. 1. Ini nomor pada iterasi pertama 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian yang nomor kecil ini adalah nomor urut yang kedua di iterasi kedua, gitu ya. 1, 2. Kemudian iterasi kedua, maka iterasi ketiga dia menjadi nomor 1, si 4, dan seterusnya. Pada 7 orang ya, kalau ganjil, maka ini menunjukkan nomor urutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada iterasi berikutnya, dia akan tereliminasi pada, ini angka kecil ini adalah nomor iterasi ketika dia tereliminasi, gitu. Jadi posisi 1, posisi 2, posisi 4, dan posisi 6 itu tadi ya tereliminasi pada iterasi 1, dan posisi 1, 3 akan tereliminasi pada putaran kedua, sehingga yang safe adalah 5. Ini untuk yang ganjil juga sama ya. Yang safe adalah yang posisi 7. Ya, ini sedikit animasi untuk menunjukkan cara kerja dari Josephus. Oke, sisa 5. Untuk yang ini, kapak ya, ini posisi kapak ada di sini, pindah ke sini. Dia membunuh 7. Kapak ada di 7, dia membunuh 3. Dan akhirnya si 7 memegang kapak terakhir dan membunuh si orang ketiga tadi. Nilai subscript menunjukkan iterasi di mana orang pada posisi tersebut dieliminasi. Oke, itu tadi ya. Jadi untuk N genap, mendapatkan posisi awal, maka kita bisa mengalihkan posisi yang baru dengan 2, kurangi dengan 1. Sehingga untuk mendapatkan posisi awal seseorang. Sehingga ini kan yang mau kita ketahui ya, kita awalnya harus berdiri di mana kan gitu. Sehingga J2K kalau dia genap ya sama dengan 2JK min 1. Kalau N-nya ganjil, maka N-nya sama dengan 2K plus 1. Iterasi pertama akan mengeliminasi semua orang pada posisi genap. Jadi dari sini untuk mendapatkan posisi awal, kita mengalihkan posisi baru dengan 2, tambahkan dengan 1. Sehingga
J 2K plus 1 sama dengan 2JK plus 1. Nah, sekarang setelah kita sudah tahu rumusnya, permasalahan awalnya adalah berapakah J41? Ya, tinggal Anda hitung mundur tadi dengan rumus yang sudah ada di slide sebelumnya. Oke, variasi yang ketiga dari decrease and conquer ini adalah variable size decrease, berkurang pada jumlah yang bervariasi pada setiap iterasinya ya. Jadi tidak harus selalu 2, tidak harus berkurang 1, tetapi bisa berubah-ubah ya, kadang 2, kadang 1, kadang 3. Ini yang disebut variable size decrease. Contoh paling sederhana, di pertemuan awal kita sudah melihat algoritma Euclid ya, mencari faktor persekutuan terbesar dengan rumus FPB dari dua bilangan tadi ya, M dan N. Ini adalah FPB dari N dan mod M mod N gitu. Jadi nanti berkurangnya ini adalah variabel ya, tergantung dari nilai M dan N-nya tadi gitu untuk menghitung hasil modnya tadi. Jadi Euclid termasuk kategori algoritma decrease and conquer. Contoh lain adalah The Game of Nim. Ini juga termasuk salah satu game yang terkenal, Nim's Game. Jadi permainan dimainkan oleh 2 orang. Terdapat setumpuk N keping. Kemudian 2 orang tersebut secara bergantian mengambil kepingan. Boleh ngambil 1, boleh lebih. Minimal 1 ngambilnya, maksimal M ditetapkan ya. Kemudian jumlah kepingan yang dapat diambil boleh bervariasi dalam tiap pengambilannya, tetapi batas minimal dan maksimalnya tetap tadi. Ya, disepakati dari awal ya. Minimum 1, maksimal 3 misalkan. Jadi kita boleh ngambil 1, bisa ngambil 2, bisa ngambil 3. Pemenangnya adalah, jadi variasi mungkin ini dari Josephus problem. Pemenangnya adalah orang yang mengambil kepingan terakhir sehingga lawannya tidak dapat lagi ngambil. Kalau sudah tidak bisa ngambil keping berarti kan kalah dia. Jadi yang pegang keping terakhir itu adalah yang menang. Nah, strateginya adalah berapa keping yang harus diambil pada setiap langkahnya. Jawabannya adalah dengan mengambil N mod M plus 1 keping pada setiap langkahnya. Jadi ini mirip ya penyelesaiannya dengan algoritma Euclid tadi. Ya, strategi untuk menangkan ini, ya kita sudah tahu rumusnya, ngambilnya ya segitu, N mod M plus 1. Mungkin silakan coba dipraktekkan ya. Tentukan saja N dan M-nya berapa, lalu hitung ini, nilai N mod M plus 1. Player yang menerapkan jumlah ini, ya tidak. Jadi ngambilnya selalu sama ya untuk setiap langkahnya ya, walaupun kita boleh bebas ngambil minimum 1 maksimal N, tapi karena kita sudah tahu jawabannya, strateginya, ngambilnya harus sejumlah itu terus. Nah, kalau lawan kita tidak tahu caranya ya ngambilnya kan boleh bebas ya, dia mungkin bebas aja ngambilnya, tidak mikir gitu ya. Kalau kita yang tahu, yang ngambilnya sejumlah itu pasti akan menjadi pemenang. Oke, jadi penjelasan tentang decrease and conquer, teknik desainnya sudah selesai ya. Tadi kita sudah lihat beberapa contoh algoritma yang termasuk kategori decrease and conquer. Nah, materi berikutnya sebetulnya daripada mungkin gantian ya. Sekarang Anda yang akan belajar mencari, mengumpulkan informasi begitu, sekaligus juga bisa mencoba contoh program seperti apa yang menerapkan dynamic programming. Nah, ini silakan Anda akan mengerjakan tugas makalah di sini berkaitan dengan topik dynamic programming. Websitenya yang diacu adalah ini ya, geeks4geeks.org/dynamic programming. Silakan dibuka. Ini saya tunjukkan saja di sini.
ya, ini halamannya. Jadi di sini ada penjelasan tentang dynamic programming itu seperti apa, lalu cara penyelesaiannya seperti apa, kemudian cukup lengkap isi dari websitenya. Lalu ya cara melakukan dynamic programming itu seperti apa. Nah, ada beberapa contoh permasalahan ya, sangat banyak contoh permasalahan. Jadi kita bisa lihat teknik dynamic programming ini pun juga dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Untuk basic problem di sini ada 106 permasalahan yang masuk kategori dasar ya. Ada lagi tingkat yang lebih tinggi lagi intermediate problem ya. Bermacam-macam permasalahan yang termasuk kategori intermediate juga dapat dilakukan penyelesaian dengan dynamic programming, banyak juga ya, lebih banyak malah. Lalu juga ada lebih tinggi lagi tingkatannya adalah hard problems. Jadi yang bagi yang ingin scale up the game, menaikkan tantangan untuk penyelesaian dynamic programming, silakan menyelesaikan permasalahan kategori hard di sini ya. Jadi itu tadi isi websitenya. Nah, Anda hanya perlu melihat ke permasalahan yang basic problem saja ya, karena masih baru mengenal, kita lihat yang basic problem saja. Nanti tugasnya adalah membuat makalah dengan nomor permasalahan. Jadi karena contoh permasalahannya banyak ya, saya berikan saja satu-satu untuk setiap mahasiswa. Jadi tidak ada kelompok di sini, masing-masing mahasiswa akan mendapatkan satu nomor permasalahan. Urutannya bagaimana? Sesuai dengan nomor urut pada daftar absensi kelas. Kalau Anda tidak tahu saya nomor urut berapa di kelas ini, silakan dilihat di peserta mata kuliah di Xiaomi ya. Ada di situ ya, tidak perlu login sebetulnya, di menu yang sebelah kiri ada peserta mata kuliah, silakan Anda klik saja untuk kelas ini. Lalu nanti dilihat Anda nomor urut berapa. Jadi lalu mengacu ke nomor yang ada di web Geeks for Geeks tadi. Oke, isi makalah seperti apa? Ini ada kerangkanya. Anda perlu menjelaskan tentang dynamic programming ya. Mungkin bisa menambah literatur selain yang ada di Geeks for Geeks. Kalau tadi mungkin hanya secara umum singkat. Kalau diperlukan silakan Anda mencari tambahan literatur yang lain, menjelaskan tentang definisi, jenis permasalahan, dan juga teknik bagaimana sebetulnya melakukan dynamic programming itu secara umum. Baru setelah itu bagian kedua adalah penjelasan permasalahan dynamic programming sesuai tugas Anda di nomor 2 ini tadi. Jadi kalau misalkan ini adalah permasalahan pencarian apa tadi contohnya ya? Pencarian partition atau kita tadi ambil yang basic ya. Ini saya sudah cek beberapa ya secara acak, ini masing-masing sudah ada penjelasannya yang detail, jadi silakan saja diklik di sini. Nah, misalkan gold mine problem. Nah, silakan di sini Anda akan perlu menjelaskan seperti apa yang dimaksud dengan gold mine problem itu. Kemudian algoritmanya seperti apa. Kalau perlu lampirkan gambar. Kalau memang penjelasannya di situ kurang memenuhi, silakan Anda bisa cari sumber literatur lain untuk menjelaskan seperti apa permasalahan tersebut. Lalu yang bagian ketiga adalah output dari source code yang dilampirkan. Jadi untuk setiap contoh problems yang ada di sini itu akan ada solusinya. Jadi contoh di sini saya sudah coba buka permutation coefficient. Nah, ini ada contoh programnya. Jadi saya tidak menyuruh Anda ngoding di sini, hanya cukup ya menjalankan salah satu dari contoh program yang diberikan di sini. Jadi di sini pun juga ada beberapa bahasa pemrograman ya. Silakan Anda pilih saja bahasa pemrograman mana yang paling sesuai. Mau dengan bahasa C bisa, bahasa Java silakan, Python silakan, C# atau PHP. Nah, ini semua sudah ada contohnya, tinggal di copy paste atau JavaScript kalau Anda suka buat webnya begitu ya, web sederhana tinggal dimasukkan code JavaScript-nya. Nah, nanti dijalankan lalu tunjukkan hasil outputnya. Ini sebetulnya juga ada. Jadi Anda pastikan output dari program Anda itu sudah sesuai. Jadi gampangnya cuma jalan copy paste kode dan screenshot outputnya. Tetapi kemudian setelah itu Anda perlu
sertakan penjelasan gitu ya. Bagian mana misalkan dari code tersebut yang berhubungan dengan dynamic programming tadi, cara kerja atau alur berpikir dari coding tersebut. Nah, itu yang perlu Anda jelaskan sehingga dapat menghasilkan output yang seperti itu. Setelah itu, buat kesimpulannya ya seperti apa dynamic programming, bagaimana dia dapat menyelesaikan permasalahan, berbagai macam permasalahan. Lalu yang terakhir adalah daftar pustaka ya. Kalau Anda menggunakan sumber tambahan selain website Geeks4Geeks tadi. Untuk waktu, saya rasa karena ini cukup sederhana ya, mungkin ya hanya bagian risetnya saja yang bisa Anda maksimalkan dalam waktu 1 minggu ini, dikumpulkan minggu depan sebelum jam perkuliahan masing-masing kelas melalui e-learning ilmu. Jika ada pertanyaan terkait dengan tugas, silakan Anda bisa tanyakan di sesi kuliah. Baik, untuk sesi hari ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.